La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami'i awliya wa masyayikhina khususan sahibi hadhil kitab fadallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan yang kemarin, yaitu sejarahnya putra dari Raja Brawijaya V atau Brakertabumi. Jadi kemarin saya ada beberapa hal kemarin yang mesti kita analisa, kita catat terkait kenapa kemudian Arya Damar itu seorang putra dari Raja Majapahit kok terus manggon ning ngene Palembang. Dan yang lebih kenapa Raden Patah, kalau melihat dari yang disampaikan dalam kitab ini, Raden Patah itu hubungannya ruwet dengan Arya Damar. Dalam artian ruwet, di satu sisi Arya Damar itu juga putra dari Brawijaya, sedangkan Raden Patah juga merupakan putra dari Brawijaya. Maka ini menjadi satu sisi sing agak muskil kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kok kalau bapake podo-podo tunggal bapak, mestine ibuke Raden Patah itu tidak boleh dinikah karo Arya Damar. Tapi dalam Ahlal Musamarah ini diceritakan dinikah oleh Arya Damar. Nah, saya tadi menemukan satu analisa yang menarik terkait ini kemarin yang menjadi PR kita, kerutan terkait genealogi dari Arya Damar dan Raden Patah. Profesor Dr. Slamet Mulyono dalam bukunya Keruntuhan Kerajaan Jawa, Buddha dan Munculnya Kerajaan Islam di Jawa, dalam bukunya itu memberikan analisa yang menarik terkait siapa sebenarnya Arya Damar dan siapa sebenarnya Raden Patah. Kalau menurut Arya Damar, siapa itu? Sopo mau Slamet Mulyono, Arya Damar itu sebenarnya bukan tunggal bapak karo Raden Patah. Karena Arya Damar itu memang benar, dia itu anak raja, putra mahkota dari kerajaan Majapahit. Jadi putra mahkota dari kerajaan Majapahit yang ayahnya itu bukan Kertabumi atau Brawijaya V, tapi raja sebelumnya yaitu Hyang Wisesa.
Slamet Mulyono, Profesor Slamet Mulyono karena memunculkan pendapat ini berdasarkan kronik yang ditemukan dari Kelenteng Sampokong Semarang. Jadi dalam catatan Kelenteng Semarang yang dianalisa oleh Profesor Mulyana mengatakan bahwasanya Arya Damar itu adalah putra dari Raja Majapahit, yaitu Yang Wisesa. Sedangkan Raden Patah itu merupakan putra dari raja setelahnya, yaitu Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Nah, ini juga agak masuk akal. Kalau menurut saya masuk akal karena kenapa? Logikanya kalau memang Arya Damar ini disebutkan dalam Ahal Musamaro ini merupakan putri dari Temenggung Seksodono, gitu loh. Temenggung Sekso, putri dari Temenggung, ibunya Arya Damar itu adalah Temenggung, putri dari Temenggung Seksodono, istri kedua dari Raja Brawijaya. Mestinya dengan Raden Patah selisih umurnya juga tidak begitu jauh. Lah, kalau kemudian itu menjadi bapak angkatnya, itu paling selisihnya mungkin sekitar 10 tahun. Ini kan juga agak timpang, selisihnya 10 sampai 15 tahun dengan kelahiran siapa itu? Raden Patah. Beda lagi kalau kita asumsikan bahwasanya analisa yang disampaikan oleh Profesor Slamet Mulyono ini benar, maka secara hitung-hitungan umur pas. Jadi Arya Damar memang anak raja sebelumnya, yaitu Yang Wisesa, yang memerintah sekitar tahun 1389 sampai 1427, sedangkan Prabu Kertabumi itu naik tahta sekitar 1000 setelah itu, antara 1704 sampai 1474 sampai 1478. Tapi ada titik persamaan kalau menurut siapa itu Profesor Mulyana, yaitu sama-sama keturunan Cina. Jadi Arya Damar itu ibunya juga Cina, keturunan Cina. Siapa itu? Raden Patah juga ibunya seorang min banatil mulukisin. Tapi kalau menurut analisa dari Profesor Mulyono, bahasa putri Cina pada waktu itu lebih menunjukkan pada anak keturunan Cina, bukan seorang putri asli dari Raja Cina. Karena menurut penelitian Profesor Mulyono, sebelum abad ke-19 belum ditemukan satu imigran perempuan asli dari Cina yang langsung datang ke Nusantara. Sing ono itu adalah orang Cina yang kemudian menikah dengan lokal Jawa, kemudian dua anak wedok. Lah, anak wedok itu biasanya disebut dengan istilah putri Cina, dan itu yang dinikah oleh bapak Arya Damar, itu Yang Wisesa, juga ayah dari siapa itu? Raden Patah, yaitu Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Artinya apa yang saya muskilkan kemarin ini menurut saya sudah terjawab dengan analisa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono dalam bukunya. Walaupun misalkan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo juga tidak mengatakan seperti itu, tapi kalau sama dengan yang di sini, yaitu
tunggal bapak, tapi ini akan memunculkan permasalahan, yaitu permasalahan terkait pernikahan antara Arya Damar dan istri siapa itu, istri Prabu Brawijaya V, yang mestinya itu secara hukum Islam tidak boleh dinikah. Padahal sama-sama sepakat bahwasanya baik Profesor Mulyana ataupun Agus Sunyoto sama-sama sepakat bahwasanya Arya Damar itu adalah salah satu punggawa Majapahit yang beragama Islam. Nah, artinya saya lebih cenderung dengan analisa dari dari Profesor Mulyono. Nah, kemarin ada yang kedua. Kemarin saya juga agak iskal, kenapa kemudian bojone Prabu Brawijaya V ketika hamilnya siapa itu Arya Damar ini kemudian dititipkan ke Arya Damar. Dalam kenapa nak? Loh, mimik gitu mereka no. Api ngaos. Ini kan jadi masalah. Artinya mestinya seorang istri raja itu bertempat di Puri Keraton. Tapi kenapa kemudian harus dibuang jauh ke Sumatera, atau bahasa Sansekertanya Swarna Bima atau apa, saya agak lupa, dibuang jauh ke Palembang dan dititipkan kepada Arya Damar. Ini pasti kan terjadi permasalahan. Maka dalam bukunya itu Profesor Slamet Mulyono juga mengkritik sejarah yang muncul dari babat tanah Jawa yang kemudian mungkin diadopsi oleh Mbah Fadl dalam kitab Ahlal Musamaroh, dibuang. Ini ternyata ada alasannya menurut siapa itu, menurut Profesor Slamet Mulyono itu ada alasannya, karena memang ini terkait keselamatan dari istri Brawijaya yang pernikahan terakhir, yaitu Putri Cina itu tadi, karena terjadi pergolakan di dalam HP. Maturumi HP Nabi Tenduri TV kok. Neng mau. Jadi istrinya Brawijaya ini yang dari Putri Cina ketika mengandung Arya Damar ini kemudian diungsikan ke Palembang karena memang istri baru ini tidak dikehendaki oleh permaisuri raja. Permaisuri itu berarti istri raja, atau dalam di sini berarti sopo iki? Anaknya Raja Compo, Martaningrum. Nah ini yang perlu diperjelas lagi. Jadi tidak dikehendaki oleh permaisuri raja, sehingga harus diselamatkan nyawanya, terus dititip noning Arya Damar. Ini agak masuk akal juga. Makanya kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin kemudian seorang istri raja harus dijauhkan dari Puri Keraton dan melahirkan di seberang pulau, yaitu di Palembang. Itu hal yang saya temukan dari keiskalan kita kemarin ketika membahas tentang cerita Arya Damar atau Arya Abdillah, kemudian berkaitan Arya Abdillah dan Raden Bata terkait keruwetan hubungan mereka. Jadi, ini menurut saya bagi saya sudah clear. Nah, kalau kemudian kita ikuti analisa ini, berarti tidak ada masalah pernikahan Arya Damar dengan
istri Prabu Kertabumi atau Brawijaya V yang kemudian disunting oleh itu dan melahirkan anak, yaitu Raden Husein, atau yang kemudian hari menjadi Senopati atau mana itu Adipati Terung atau Raden Husein. Ini secara hukum Islam pun masih masuk akal, karena itu bukan istri dari ayahnya, istri dari saudara ayahnya, sehingga masih diperkenankan seorang keponakan menikahi bekas istri dari Pak Lie atau pamane. Itu masih sah secara aturan fikih. Jadi saya lebih cenderung ke analisanya Profesor Mulyono di bukunya Keruntuhan Kerajaan Majapahit Buddha Hindu itu tadi. Jadi agaknya ini yang menjadi perlu catatan dari kitabnya Mbah Fadl. Ini mungkin mengutip dari Babat Tanah Jawi. Jadi artinya saya setuju bahwasanya apa yang ditulis oleh Mbah Fadl ini bukan sesuatu yang mutlak kita terima, karena ini terkait sejarah. Jadi kita perlu analisa dan bacaan yang banyak, sehingga ini masih perlu kita kaji secara mendalam terkait kevaliditasan sejarah yang disampaikan dalam kitab Ahlal Musamahah. Dan ini menurut saya ini adalah ranah ilmiah, bukan ranahnya kemudian ngwalati, enggak, karena ini berbicara tentang sejarah. Itu yang terkait kemarin yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kita lanjut bacaan yang kemarin, kita sampai pada halaman 8 kalau di kitab saya, enggak tahu kalau yang di kitab versi PDF yang kemarin saya share di grup. Kita sampai pada qauluhu fakharaja min dalikal makan. Fakharaja mongko metu sapa Bondan Kejawen. Bondan Kejawen atau nama lainnya adalah Lembu Peteng, putra dari istri paling muda dari Raja Brawijaya V. Min dalikal makani, saking mengkono panggonan nazilan halih mudun min kunnatil jabali, saking pucuke gunung. Jadi kalau kemarin dikisahkan bahwasanya karena Bondan Kejawen ini merasa malu, mestinya dia itu seorang putra mahkota, seorang putra raja, tapi kok hidup melarat. Apalagi di masyarakat sekitarnya di mana dia tinggal bersama seorang petani itu, dia sudah masyhur merupakan salah satu putra atau pangeran, putra dari Raja Brawijaya, itu pangeran. Artinya dia berkedudukan sebagai pangeran tapi kok uripe soro, sehingga kemudian dia topo utawa cara riyadoh, cara bahasa pondoke riyadoh ning gunung di Dieng, atau dalam bahasa ning kene kita Kadieng, atau kalau mungkin sekarang ya bahasanya lebih enak Dieng, Gunungan Dieng di daerah Jawa Tengah ya, daerah Jawa Tengah sana. Kemudian nyepi ning kono riyadoh mesesok tirakatan, kemudian oleh hatif atau dalam bahasa kita namanya wangsit, untuk berangkat mencari guru, dan ketika sudah ketemu nanti dia harus berkhidmah kepada guru dan selalu mengikuti arahan dari guru tersebut. Maka setelah mendapatkan wangsit tersebut, fakhraja min dalikal makan nazilan min kunatil jabali, maka kemudian dia turun gunung, wasahalan mengumboro sapa Lembu Peteng utawa Bondan Kejawen fil ardi ing dalam bumi, salikan hale wong kang ngambah li syi'abi maring syi'ab itu jalur yang ada di pegunungan, itu namanya syi'ab. Jadi jalur yang ada di pegunungan. Jadi gunung itu kan biasanya ono jalur ning pinggir lerenge, itu namanya syi'ab. Wal hidzobilan gunung cilik, so idan hale wong kang munggah ala sawamihil jibali, ngatasi piro-piro ndhuwure piro-piro gunung, pucuke gunung, habiton tur mudun fil wudyani, yang dalam piro-piro jurang, wa amkinatil aujali, lan piro-piro panggonane
wedi, tempat-tempat yang menakutkan. Haib jaiban hale wong kang berkelana fil biladi ing dalem pira-pira negara wal qura lan desa. Kharijan hale wong kang metu min hadhihi saking iki wa dakhilan lan mlebu fi ukhra ing dalem panggonan kang liya. Jadi dia kemudian turun gunung, berkelana di muka bumi, naik turun lembah gunung. Kok ceritanya Ninja Hattori itu dari satu desa ke desa yang lain, keluar masuk mencari seorang guru. Jadi ini dalam proses mencari seorang mursyid, kalau dalam bahasa tasawufnya mencari seorang mursyid, karena sesuai dengan hadis yang ia terima, wangsit yang diterima di Gunung Dieng, di Gunung Dieng. Kullu dzalika utawi saben-saben mengkono-mengkono perjalanan mau ya kharaja min dalikal makan nazilan mau iku ma'atarki ladzi syarabi ing dalem sertane ninggalake enake ngombe wa ta'ami lan mangan wa hijranil furusi lan ninggalno pira-pira lemek lil istirahati kedue istirahat wal manami lan turu. Jadi perjalanan itu pun dia masih dalam kondisi tirakatan. Artinya tirakatan mangane saidi, ngombene saidi, turu sak nggon-nggon. Qasidan hale wong kang nyejo bidzalika kelawan mengkono-mengkono perjalanan. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ya lelakon mau. Ma'aliyas syarafi ing pira-pira kamulyanan. Dhuwure kamulyanan. Wal izzi tegese kamulyanan bainal anami ing dalam antarane pira-pira makhluk. Jadi tujuan daripada tirakat itu dia pengen jadi wong gede, sebagaimana yang dia ingin cita-citakan sebelumnya. Jadi mergo rumangsa koyok pangeran terbuang, akhirnya piye aku carane dadi wong gede. Walam yazalan ora gingsir-gingsir sapa bondan kejawen utawa lembu peteng alatil kasyahati ing atase mengkono-mengkono ngumbara mau lono apa ya perjalanan mau pengembaraan mau hatta wasolah hingga tumeka sapa lembu peteng atau bondan kejawen. Jadi kita bisa merujukkan ke bondan kejawen atau lembu peteng ya mergo dua nama yang untuk menamai satu orang atau satu orang dengan dua nama. Ila mahillatin maring daerah kampung fiha kang iku tetep ing dalem mahillah raisun utawi pemimpin lurah cara jaman saiki ya lurah yuqalu kang den ucapake lahu kedue rais kitarub apa kitarub. Jadi sampailah kemudian dalam perjalanan itu sampailah ke daerah Grobogan di Kecamatan Tawangharjo sekarang itu ke utara sekitar 6 kilo atau berapa itu. Kemudian dia sampai di daerah kampung yang di situ lurahnya itu punya julukan Kitarub. Sampailah di situ dia akhirnya. Wa qala lan ngucap sapa dawuh sapa Kitarub lahu maring bondan kejawen. Ngucap piye ma utawi apa iku alladzi kang jaa kang teka bika kelawan sira ilahuna. Jaa kang teka apa alladzi bika kelawan sira ilahuna maring kene-kene panggonan ya ayyuhal fatahe bocah nom. Apa sing ndadekno awakmu mara mrene cung cah nom. Itu dawuhe Kitarub. Kala jawabi sapa bondan kejawen atau lembu peteng Ciktuka ufawwidu nafsi wa amri ilaika qasidan litabarruk bi khidmatika. Ciktu teka sapa ingsun ka ing panjenengan ufawwidu halih masrahno sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun wa amri lan perkara ingsun ilaika maring panjenengan qasidan hale wong kang nyejo litabarruki maring golek barokah bi khidmatika kelawan khidmah panjenengan. Ketika ditanya itu kemudian bondan kejawen mengatakan saya datang sowanten panjenengan ini dalam rangka untuk memasrahkan jiwa saya pokoknya kula niku pasrah bongko anten panjenengan
dalam rangka ngalap barokah panjenengan kanthi khidmah ten panjenengan. Lah saya juga tidak tahu kenapa kemudian Bondan Kejawen itu kok milih Kitarup. Ini juga perlu pembacaan yang panjang juga, perlu analisa yang panjang. Nanti kita coba cari lagi lah dengan sumber-sumber yang saya punya. Kalau kau no ya wis berarti. Jadi kita aku gak duwe buku tentang Kitarup. Ya mungkin nanti di Atlas Wali Songo BED disebutkan, saya juga belum baca tentang Kitarup ini, belum sampai itu. Kenapa kemudian Bondan Kejawen pasrai mursite nengone Kitarup, Ki Ageng Tarup. Kalau di Janu sana ada Ki Ageng Tarup, ono Ki Joko Tarup. Kalau Ki Ageng Tarup ya Kitarup ini, kalau Ki Joko Tarup ya akhirnya menjadi Bondan Kejawen atau Lembu Peteng itu jadi Ki Joko Tarup. Itulah. Nah, jadi kalau dalam istilah tasawuf ini perjalanan Lembu Peteng ini terkait pencarian seorang salik untuk mencari seorang mursyid. Jadi pencarian seorang murid untuk mencari seorang mursyid. Ketika seorang salik itu mendapatkan seorang mursyid, maka dalam kaidah tasawuf as-salik kal mayyit, apa yang diperintahkan oleh mursyid harus diterima secara totalitas oleh seorang salik. Makanya bahasanya di sini ji'tuka ufawwidu nafsi amri ilaika. Ini dalam bahasa yang lain kula pasrah bongkoan panjenengan. Itu dalam bahasa tasawufnya as-salik kal mayyit, ini di hadapan mursyid. Itu seperti ini. Dan ini juga terkait memang dari sudut pandang tasawuf, memang mursyidnya akhirnya mursyidnya Lembu Peteng ini ya Ki Ageng Tarup itu. Ki Ageng Tarup itu. Karena nanti Ki Ageng Tarup itu berusaha meredamkan api nafsu yang ada dalam Lembu Peteng sebagai seorang pangeran untuk munggah tahta. Karena memang tadi sudah dijelaskan dalam bacaan sebelumnya bahwasanya Lembu Peteng itu punya cita-cita menjadi penguasa, menjadi orang yang mulia. Dalam artian di sini adalah seorang penguasa. Fatabas sama mongko mesem sopo Kitarup. Fanadoro mongko ningali sopo Kitarup ilaihi maring Bondan Kejawen. Jadi Kitarup kemudian diguyu mesem, kemudian melihat secara Bondan Kejawen didelok, dipendelengi. Watafar rosalan ya berfirasat sopo Kitarup min wajihi saking wajahe Bondan Kejawen walamahati ainihi lan piro-piro pliriane mripate Bondan Kejawen. Jadi ketika memandang wajahnya Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, didelok, diamati wajahe, diamati mripate gerak-gerike, Kitarup mendapatkan firasat anna hadzal fata ing temen setuhune ikilah bocah nom iku min abnail muluki, setengah saking pira-pira anake pira-pira raja. Melihat dari praupane wajahe, cara memandang, cara itu Kitarup mendapatkan firasat atau cara bahasa pesantren ini makrifat, mergo seorang mursyid kamil tahu siapa itu muridnya, sehingga oh caiki anake raja caiki. Walaupun Bondan Kejawen tidak mengatakan bahwasanya dia adalah putra dari Raja Brawijaya. Fasa'ala mongko takon sopo Kitarup hu ing Bondan Kejawen anismihi saking jenenge Bondan Kejawen. Wa an walidihi lan wong tuane Bondan Kejawen, wa baladihi lan negarane Bondan Kejawen.
Terus ditakoni, sampean ku anake sapa? Bin sapa? Omah mundi? Masalah mengkotakon fakola, ya terus sampai fakola ya berarti. Fakola mongko dawuh sapa? Fakola mongko jawabi sapa fata utawa lembu peteng. Ismi utawi jeneng ingsun iku lembu peteng. Wa ana utawi ingsun iku ibnu imroatin anake wong wadon yukalu kang den celuk den ucapake lau kedue. Mestine laha iki. Kok lahu mestine laha. Nangone ngene sampean laha ya berarti bener, tapi ning kitabku lahu sebener laha karena rujuknya ke imroah. Yukalu dan kang den ucapake laha kedue imroah apa wandan kuning. Min koryatin saking desa yukalu kang den ucapake laha kedue koryah apa karang jambu. Kula niku anake wong wadon sing diceluk Wandan Kuning teko desa Karangjambu. Fatadzakara mongko eling